Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati Ananda akan menjelaskan bagian user dan grup Linux, ya, dimana di sini pembahasannya ada membuat user dan grup, mengatur user dan grup, serta keterkaitan user, grup, dan directory. User di Linux ini merupakan entitas yang mewakili seseorang ataupun proses menggunakan sistem, gitu ya. Di setiap user memiliki user ID ataupun UID yang unik untuk membedakan satu user dengan user yang lain. Ada 3 jenis user utama di Linux. Yang pertama ini ada root. Ini merupakan super user yang memiliki akses penuh ke semua bagian sistem. Akses penuh ke semua bagian sistem. Untuk yang kedua ini ada system users. Ini merupakan user yang secara otomatis dibuat untuk menjalankan ataupun melakukan layanan tertentu gitu. Seperti server untuk web, contohnya www.data itu kan, www.data dan segala macam. Itu bisa dijalankan oleh si system users. Yang ketiga ada regular users. Ini merupakan user yang dibuat untuk pengguna manusia dengan akses yang lebih terbatas dibandingkan root ya. Karena penggunanya ya manusia gitu, pasti lebih terbatas gitu dibanding si rootnya sendiri. Nah, selain si user ada juga grup. Ya, grup ini merupakan sekumpulan user yang memiliki izin akses yang sama terhadap file ataupun directory. Dan setiap grup ini juga mempunyai grup ID ataupun GID gitu ya, yang unik sehingga membedakan dengan grup-grup yang lain. Gitu. Ada primary group, yang mana ini merupakan grup utama yang otomatis terasosiasi dengan file ataupun directory yang dibuat oleh user. Kalau secondary group, ini merupakan grup tambahan ya, bukan grup utama, grup tambahan yang dapat memberikan yang dapat diberikan kepada user untuk memberikan akses tambahan ke file ataupun directory tertentu gitu. Kalau tadi si primary group ini otomatis gitu ya, otomatis bisa terasosiasi dengan file ataupun directory yang dibuat oleh user. Kalau secondary group ini pilihan gitu, file ataupun directory-nya itu beberapa aja untuk ke grupnya ini. Karena tadi dikatakan grup tambahan yang dapat diberikan kepada user untuk memberikan akses tambahan terhadap file ataupun directory tertentu. Jadi nggak bisa semua ya, nggak bisa semua. Nah, kita kembali ke user. Kita bisa membuat user yang baru menggunakan perintah user add ataupun add user. Kalau untuk membuat grup baru ini bisa digunakan grup add ya. Dan untuk pemilik dan grup ini bisa diubah menggunakan perintah ini yang ada di sini, ataupun change ownership ya, emang untuk mengubah pemilik dan grup. Kita masuk ke keterkaitan user, grup, file, dan directory. Ya, di sini bisa dilihat. Nanti kalau misalkan yang ini tinggal dibaca-baca aja karena untuk praktik kan nanti kita bisa praktikkan di Linuxnya sendiri gitu kalau sudah bisa. Ya. Bisa dilihat nanti tampilannya akan seperti ini untuk membuat grup. Kalau membuat user tampilannya akan seperti ini gitu, bisa dilihat ya. Kita masuk ke keterkaitan user, group, file, dan directory. Kita masuk ke keterkaitannya ini ya. Di Linux semua ataupun setiap file dan directory punya 3 izin akses. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada read, write, dan execute ataupun RWX gitu ya, bisa disingkat. Izin-izin yang dikategorikan ini ada 3 kelompok ya. Ada user ataupun owner, ini merupakan izin yang dimiliki oleh pemilik file. Kalau grup ini merupakan izin yang dimiliki oleh grup yang terkait dengan file. Sementara others ini izin yang dimiliki oleh semua pengguna lain di sistem. Semua pengguna lain di sistem ya. Dan izin ini menentukan apakah user, grup, atau pengguna lain dapat membaca, menulis, ataupun mengeksekusi file
serta direktori. Setiap file ataupun direktori di Linux selalu mempunyai pemilik dan grup ya terkait yang ditentukan saat file dibuat. Semua punya pemilik ya. Dan untuk melihat ataupun mengubah izin file di direktori, kita bisa menggunakan perintah change mode ya ini untuk mengatur izin, serta perintah ini untuk melihat status izin dari file ataupun direktori. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.